Shalom, selamat berhari Minggu, selamat datang kembali di ibadah CCF. Kami dari tim worship CCF senang banget melayani teman-teman. Jangan bosan setiap minggu lihat muka yang sama terus. Tapi kami percaya firman Tuhan, berkat Tuhan setiap minggunya itu selalu baru dan beda-beda. Kami berterima kasih buat teman-teman yang udah sering banget ikut ibadah kami. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang, kami tahu ini bukan kebetulan, teman-teman udah diatur sama Tuhan untuk ada di ibadah kami. Sebelum kita mulai ibadah kita, teman-teman boleh siapin dulu untuk ruangannya, posisi duduknya, bajunya, notes Alkitab, silahkan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami gak bisa ungkapkan dengan kata-kata kebaikan-Mu karena Engkau Allah yang memelihara kami dengan baik Tuhan. Kami mengucap syukur karena dari 6 hari kami mengasuh bekerja, Tuhan kasih kami 1 hari untuk beristirahat di dalam hadirat-Mu. Tuhan yang berkati kami semua, Tuhan yang melayani Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat yang ada di rumah. Kami jadi jemaat yang berbeda dari minggu ke minggu, jemaat yang gak cuma dengar tapi jadi pelaku firman-Mu juga Tuhan. Kami serahkan pikiran, perasaan, hati dan kehendak kami ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang berperkara dalam situasi-situasi saat ini, Tuhan yang berperkara dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih. Sama-sama nyanyikan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa.
katakan kami nggak takut, kami nggak khawatir Tuhan. Yes Lord. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, tak usah ku takut, kami gak bakal takut.
Ambil waktumu hari-hari ini, di waktu ini dengan Tuhan. Kalau kita pikir Tuhan gak sanggup, sebenarnya Tuhan sanggup. Kalau kita pikir Tuhan gak bekerja, Tuhan jauh bekerja lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia Allah yang dahsyat, perkasa, dan ajaib. Kita bakal nyanyikan lagu Mighty to Save. Dia Allah yang sanggup menyelamatkan. Dia Allah yang sanggup memindahkan setiap gunung-gunung permasalahan kita menjadi berkat. Dia Allah yang sanggup. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Other of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the my Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Other of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Other of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang amat baik ini Tuhan. Kami simply percaya pada firman Tuhan. 1-2 orang berkumpul dalam nama Yesus, bahkan di antara ruang dan waktu, Tuhan ada bersama-sama bersama dengan kami. Kami mau persiapkan hati kami, pikiran kami lebih dalam lagi untuk masuk ke dalam firman-Mu Tuhan. Kami berdoa kami menjadi bejana yang terbuka. Kami berdoa kami menjadi kantung anggur yang baru, sehingga ketika anggur baru masuk, kami menjadi berkat. Sehingga ketika apa yang kami dapat, kami gak cukup dengar, tapi kami juga lakukan. Kami berkati pastor kami di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan mau sampaikan, biar tersampaikan oleh Dia. Kami berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami punya telinga seperti seorang murid. Telinga yang gak cuman dengar, tapi telinga yang sanggup lakukan. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Hey Church, Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Nama aku Mili, aku Associate Pastor untuk gereja kalian, Gereja CCF Yogyakarta. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang, Kak Mili mau say welcome home. Buat kalian yang datang setiap minggunya dan sahabat rasa saudara, hey, welcome guys. Seneng banget kalian joining ibadah kita lagi dan lagi. Hari ini Kak Mili mengucap syukur banget karena Kak Mili tahu dimanapun kalian berada, berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa meliputi kalian. Minggu ini bakal jadi minggu terakhir di series khotbah kita Blessed. Blessed didapat dari Matius 5 ayat 3 sampai 12, salah satu khotbah Yesus di bukit dengan perikop ucapan bahagia. So kalian bisa nyiapin Alkitab kalian di Matius 5 ayat 3 sampai 9. Kamili bakal kasih beberapa review sebelum kita mulai. Yang pertama, di ayat 3 dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kata miskin di sini bukan berarti nggak punya uang, bukan berarti bangkrut. Karena kalau kata miskin di sini artinya cuma sekedar nggak punya uang, maka saudara dan saya bakal punya banyak kesempatan, bahkan kesempatan terbuka lebar untuk jadi pemilik kerajaan surga setiap akhir bulan.
But not. That's not the point. The point adalah berbahagialah kita jika nggak peduli seberapa banyak pun uang yang ada di tangan kita, seberapa tinggi pun posisi pekerjaan kita, kita tetap hidup mengandalkan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan berbahagialah kamu kalaupun kamu berduka cita karena kamu akan dihibur. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara bisa pergi traveling, bisa jalan-jalan, beli baju baru, dan saudara pulang nanti ke rumah, saudara mungkin ngerasa, oh hidupku udah baik-baik aja, tapi ternyata engkau balik lagi ke tempat yang sedih di pikiranmu. Kenapa? Karena penghiburan yang sejati gak akan pernah kalian dapat kecuali dari Tuhan. Gak ada tiket pesawat sebagus apapun, hotel semewah apapun yang bisa membuat kalian hidup dalam penghiburan yang sejati kecuali di hadirat Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kata lemah lembut bukan berarti orang yang minder, orang yang pasif, tapi berbahagialah orang yang lemah lembut, yaitu orang yang memprioritaskan orang lain karena merekalah yang akan memiliki bumi. Ayat yang keenam dikatakan berbahagialah kalian kalau kalian lapar dan haus akan kebenaran sebab kalian akan dipuaskan. Banyak sekali orang cari di dunia ini kepuasan di tempat nongkrong, di traveling, di hobi, di uang, di relationship bahkan. Tapi sebenarnya kepuasan yang sejati cuma bisa saudara dapatkan ketika saudara lapar dan haus akan kebenaran. Ketika saudara lapar dan haus akan firman Tuhan, akan menjadi pelaku firman Tuhan, maka saudara dan saya akan beroleh kepuasan. Selanjutnya di ayat yang ketujuh dikatakan berbahagialah orang yang murah hati sebab mereka akan beroleh kemurahan. Beberapa dari kita bergumul dengan situasi finansial, kok bisa yang ini nggak dapet, kok bisa yang ini nggak jadi. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara satu-satunya engkau beroleh kemurahan adalah dengan bermurah hati terlebih dahulu. Cara satu-satunya Tuhan memberkati hidupmu adalah dengan memberi terlebih dahulu. Berapapun uang yang ada di tangan kalian hari-hari ini, kami mau ajak kalian untuk jangan takut memberi. Memberi gak akan membuat kalian miskin, memberi akan justru membuat kalian kaya, bukan cuma secara uang, bukan cuma secara finansial, tapi juga di sini kalian bakal ngerasa puas banget. Ayat ke-8 dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya bukan berarti orang ini 100% murni, 100% kudus, gak bercacat, gak bercela, gak berdosa. Tapi artinya hati yang mau selalu dibentuk dan berkawan intim dengan Allah. Berbahagialah orang yang hatinya demikian karena mereka akan melihat Allah. Ternyata Tuhan gak terkesan, kerajaan surga gak terkesan, gak impressed dengan apa yang saudara bawa di tanganmu. Kerajaan surga terkesan dengan apa yang engkau bawa di hatimu. Dan ayat yang ke-9 dikatakan berbahagialah kamu hai pembawa damai karena kamu akan disebut anak-anak Allah. Satu-satunya cara orang bisa tahu saudara adalah anak-anak Allah, saudara adalah duta besar kerajaan Allah, adalah dengan jadi pembawa damai, dengan jadi orang yang dengan begitu mudah memaafkan, gak lihat-lihat pelanggaran, gak ungkit-ungkit pelanggaran. Saudara akan disebut anak-anak Allah. Dan hari ini khotbah kita yang terakhir di Blessed, series khotbah kita yang terakhir di Blessed, kami beri judul berbahagia dan bersukacitalah dari Matius 5 ayat 10 sampai 12. Matius 5 ayat yang 10 sampai yang ke-12. Kalian bisa pakai apps kalian di HP, ada YouVersion boleh, buat teman-teman yang pakai Alkitab di buku juga boleh banget, Bible boleh banget. Kita bakal baca dari TB, terjemahan baru, di ayat 10 sampai 12. Oke? Matius 5 ayat 10 sampai 12, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan berbahagialah, bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Wow! Ayat yang berat meskipun mengandung sukacita dan kebahagiaan, tapi ayat ini kalau boleh jujur terasa berat, kan?
Kamili pengen cerita. Waktu aku kecil, papaku nakal. Oke, papaku jahil banget. Tapi Kamili tuh anak baik. Nggak nakal, nggak jahil sama sekali. Semua orang main becek, Kamili di rumah. Semua orang main panas, Kamili di rumah. Semua anak kecil ke kebun dan di lapangan atau di mana aja yang bikin mereka sampai gosong-gosong terus mereka demam, Kamili di rumah. Jadi Kamili tuh anak baik. Oke, waktu kecil aku anak baik-baik banget. Nah, tapi papaku tuh jahil, oke. Suatu hari waktu Natal, setiap Natal Kamili orang Manado. Jadi kami punya tradisi kayak kalau Natal kita semua bakal ke rumah tetangga-tetangga dan kita bakal bertamu, permisi, mau bertamu tante, mau bertamu om. Terus mereka bakal suruh kita duduk, ngasih kita Coca-Cola atau Sprite atau Fanta dan kue Natal. Kalau di Jogja lebih banyak kue lebaran, sama kuenya jenisnya sama. Terus habis itu mereka bakal kasih angpau, uang di envelope kecil. Kadang nggak di envelope, kadang cuma salam tempel. Paling nggak tuh ada 500, 2000, 1000, 5000. Kalau tempatnya kayak sayang banget sama kalian, mereka bisa kasih 10.000, 20.000. Dan zaman dulu waktu Kamili masih kecil, wow, itu uang yang banyak banget jumlahnya. 5.000, 10.000 tuh banyak banget jumlahnya. Jadi bayangin itu dikaliin sama 50 rumah yang Kamili datangin. 50 rumah setiap tahun kayak gitu. Ada 2 kali, Natal dan Tahun Baru. Oke, tapi papaku bakal bilang kayak gini, "Kak, sini aja kasih papa simpan, besok papa beliin boneka." Terus Kamili percaya kan, Kamili kasih ke papa simpan sampai detik ini nggak tahu uangnya di mana. Ada juga peristiwa, papaku suka banget naik Vespa. Oke, papaku suka banget naik Vespa. Dia bakal jemput, antar aku ke sekolah pakai Vespa. Dan karena aku suka banget sama papaku, aku juga suka sama Vespa kita. Jadi aku bakal duduk di belakang, boncengan sama papaku. Suatu hari, sore-sore banget, abis pulang ekskul, lagi perjalanan turun, terus naik gunung. Nah, di bagian turun ini, papaku tiba-tiba berhentiin motor dan dia bilang, "Kak, coba kamu lihat deh bunga itu. Bunga itu tuh sering banget dihinggapi lebah. Bunga itu pasti manis dan mengandung madu." Kamili percaya, oke? Anak usia 8-9 tahun ini percaya. Waktu aku kelas 2 SD, kelas 3 SD aku percaya banget. Terus aku turun dari motor, terus aku ambil, aku petik bunganya dan aku kayak, "Ini Pak, ini yang manis itu." Terus papaku bilang, "Iya, coba kamu makan." Kamili makan. Nggak ada manis-manisnya, pahit dan baunya juga nggak karu-karuan. Sekarang waktu Kamili udah dewasa, Kamili tahu kalau ternyata bunga itu bunga tai ayam. Oke, so papaku nakal banget. Di saat aku nggak nakal, papaku tetap nakal. Dan lebih serius lagi, hari-hari ini kalian pasti ngalamin banyak hal yang lebih serius dari itu. Masuk akal nggak? Kayak yang Kamili alami itu hal kecil yang kalau dipikir-pikir sekarang tuh lucu. Tapi semakin kita bertambah dewasa, tantangan hidup jadi semakin besar. So yang Tuhan Yesus bilang di Matius 5 ayat 10, "Berbahagialah orang yang dianiaya." Penjelasannya adalah bahkan ketika saudara melakukan hal yang benar, penganiayaan masih bisa terjadi. Nggak ada papa yang bakal nakalin kalian kayak papaku yang gokil. Nggak bakal ada. Mungkin lebih serius dari itu, papa yang pukul, papa yang nggak pernah minta maaf, papa yang nggak pernah ngaku salah, papa yang nggak ngasih jaminan keamanan di rumah kita. Kalau kalian pulang ke rumah kalian nggak ngerasa aman. Atau kalian pernah ditipu oleh orang janjiin A ternyata hasilnya B. Atau kalian pernah kehilangan orang terdekat di hidup kalian dan rasanya sakit banget. Atau di saat kalian bahkan melakukan hal yang benar, kalian tetap digosipin, difitnahkan kepada kalian segala yang jahat seperti yang tertulis di ayat 11. Kamili pernah ngalamin yang namanya dianiaya secara fisik, mental, bahkan secara emosional juga pernah. Saudara dan saya mungkin akan terus mengalami ini seumur hidupmu. Bakal ada hari-hari engkau nangis, bakal ada hari-hari engkau kecewa, bakal ada hari-hari engkau sepertinya udah nggak tahu lagi harus gimana karena situasi terasa sangat amat berat. Bahkan ketika kamu melakukan hal yang benar di hadapan Allah, ketika kamu nggak berdosa. Misalnya hari ini kamu memutuskan untuk jadi pengikut Tuhan Yesus, keluarga kalian nggak setuju dan kalian mulai dianiaya.
bahkan ketika kalian melakukan hal yang benar. Kak Mili pengen kasih tahu ke kalian kalau ikut Tuhan Yesus bukan berarti hidup tanpa penganiayaan. Ikut Tuhan Yesus bukan berarti hidup tanpa air mata, hidup dengan penuh kegembiraan, hidup naik roller coaster, terus seneng terus. Enggak sama sekali. Tantangan di hidupmu akan tetap terjadi. Ada banyak hal yang masih saudara harus bertumbuh, dan untuk bertumbuh kadang gak mudah, kadang gak enak, rasanya sakit dan gak nyaman. Hal itu akan tetap terjadi di hidupmu. Tapi kabar baiknya hari ini, kenapa Kak Mili kasih judul berbahagia dan bersukacitalah bahkan di saat tersulit di hidup saudara sekalipun. Kabar baiknya adalah ini, God will never leave you. This is the good news. God will never leave you. Tuhan gak akan pernah meninggalkan saudara. Betapapun beratnya tantangan di hidupmu, seberapapun banyaknya orang yang walk away, yang berjalan menjauh dari engkau, Tuhan gak akan pernah ninggalin engkau sedetik pun, semenit pun, sehari pun. Dia Allah yang setia, yang gak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Banyak tokoh di Alkitab sudah pernah menyaksikan kesetiaan Tuhan. Saudara tahu Yusuf dia sempat mau dibunuh sama kakak-kakaknya sendiri. Dia udah dijual jadi babu. Bahkan waktu dia gak ngapa-ngapain, dia dijual jadi hamba, dijual jadi budak. Dia gak ngelakuin hal yang salah, oke? Tapi orang tetap perlakukan dia seenaknya. Apakah Tuhan meninggalkan dia? No, God never leaves Joseph. Tuhan gak pernah meninggalkan Yusuf sekalipun. Tuhan sertai dia sampai apa saja yang dia sentuh, apa saja yang ia kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Bahkan dia sampai jadi kesukaan para pegawai istana. Para kepala istana jadi suka banget sama Yusuf. Karena apa? Karena ada kemurahan Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan. Sampai di akhir cerita kita semua tahu bahwa Yusuf jadi orang kedua di negara itu. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada Yusuf hikmat dan kebijaksanaan yang melebihi usianya, melebihi akal sehat manusia, melebihi pengetahuan dan pendidikan yang bahkan Yusuf gak pernah dapat untuk menafsirkan mimpi si Firaun. Tapi Tuhan gak pernah ninggalin Yusuf. Bahkan waktu di penjara Tuhan gak ninggalin Yusuf. Kalian tahu cerita Musa? Dibuang, waktu dia dari bayi dia udah dibuang. Orang sempat mau cari dia dan bunuh. Dia hidup terpisah sama ibu kandungnya. Dia gak hidup bareng sama keluarga kandungnya. Dia hidup melakukan kesalahan. Dia ngebunuh salah satu tentara. Dan dia harus hidup bertahun-tahun di padang gurun dengan melarikan diri. Tapi apakah Tuhan meninggalkan dia? Enggak. Tuhan belah laut sangat luas untuk selamatkan Musa dan bangsa dan umat kesayangannya Tuhan. Tuhan belah laut besar-besar. Belah laut itu bukan pekerjaan yang biasa aja, saudara. Oke. Kalau ada laut terbelah, semua orang bakal instastory zaman ini, semua orang bakal Snapchat zaman ini, karena itu bukan hal yang sepele, itu bukan hal yang biasa-biasa aja. Dan waktu Musa dan para umat Tuhan ada di padang gurun, mereka haus dan lapar, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan ninggalin mereka? Enggak. Tuhan sediakan mana, Tuhan sediakan daging, selalu baru setiap pagi. Kalau kalian mau cari Alkitab, katakan selalu baru setiap pagi. Enggak pernah ada satu hari pun Tuhan miss, enggak ada satu hari pun Tuhan lupa memelihara anak-anaknya. Waktu mereka berjalan, Tuhan sediakan tongkat awan dan tongkat api untuk menyertai satu bangsa yang begitu besar. Enggak ada air di padang gurun itu, Tuhan bikin air keluar dari batu. Bayangin Tuhan bikin air keluar dari batu. Bayangin air bisa keluar dari batu. Siapa lagi coba yang bisa ngelakuin itu kalau bukan Tuhan kita yang hebat? Siapa lagi yang bisa ngelakuin itu kalau bukan Tuhan kita yang hebat? Ayub di cerita Alkitab, dia kehilangan segala yang ada padanya, diambil daripadanya semua, hilang harta, kekayaan, orang-orang yang dia percaya, bahkan keluarganya sendiri meninggalkan dia. Suatu hari dia sampai sakit kulit, borok, dan Alkitab katakan dia harus garuk pakai tembikar. Tembikar itu seperti batu bata, seperti potongan batu bata yang dipakai untuk ngebangun rumah pada zaman itu. Bayangin gatal banget di kulit kalian, garuk pakai kuku aja nggak cukup, kalian harus garuk pakai batu bata. Bayangin saking gatalnya, Ayub harus garuk tubuhnya pakai tembikar. Di akhir cerita itu, apakah Tuhan meninggalkan Ayub? Enggak.
Tuhan gak ninggalin Ayub sama sekali. Tuhan kembalikan apa yang dicuri daripada Ayub. Berkali-kali lipat Tuhan kembalikan. Dan yang paling mulia, yang paling indah lagi, kalau kalian baca di Ayub, ayat-ayat terakhir, Ayub katakan, dulu aku cuma kenal Tuhan lewat apa kata orang. Dulu aku gak ngerti sebenarnya Tuhan tuh kayak apa, tapi sekarang mataku sendiri melihat. Aku sendiri mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan mereka. Masih banyak lagi saudara, tokoh Alkitab yang dianiaya karena kebenaran. Dianiaya meskipun mereka nggak ngapa-ngapain, meskipun mereka nggak melakukan hal yang salah. Mereka udah berdoa, mereka udah hidup setia, tapi tetap saja penganiayaan itu terjadi di hidup mereka. Kabar baiknya adalah Tuhan nggak pernah ninggalin mereka sama sekali, dan yang tadinya penganiayaan Tuhan ubah jadi berkat. Luar biasa memberkati hidup mereka. Esther contohnya, dari anak yatim piatu, hidup sebatang kara, anak buangan lagi, yatim piatu, anak buangan di negeri orang, gak tahu di mana, dia bingung, tapi Tuhan bawa dia ke istana raja untuk jadi ratu. Goalnya bukan supaya cuma dia jadi ratu aja, tapi goalnya adalah Esther dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umat Tuhan, bangsa Tuhan dari pembinasaan dan pembunuhan yang keji. Pembinasaan dan pembunuhan atau pembantaian massal karena tipu muslihat Haman pada saat itu. Saudara tahu Daud diolok-olok sama keluarganya sendiri. Papahnya gak begitu nganggap dia, kakak-kakaknya dibanggain ngelakuin hal-hal yang hebat, tapi Daud cuma ngegembalain ternak, itu pun cuma 2-3 ekor. Tapi apakah Tuhan ninggalin Daud? Enggak. Tuhan adakan mujizat Daud ngalahin Goliat. Kalau bukan Tuhan Yesus, kalau bukan Allah Bapa di surga, siapa lagi anak sekecil itu, seimut itu, Alkitab katakan pipinya merah-merah, so dia unyu-unyu. Guys, anak mana lagi yang unyu-unyu yang bisa dipakai Tuhan mengalahkan musuh yang berkali-kali lipat besarnya, gemuknya, tingginya daripada anak itu? Siapa lagi kalau bukan tangan Tuhan yang bekerja? Sampai seterusnya Daud jadi raja, diurapi, dan dia mengalahkan semua musuh. Beribu-ribu, berlasta-lasta dikalahkan. Bahkan di akhir cerita ditulis juga bahwa Daud, lewat garis keturunan Daud, maka juru selamat kita datang, Tuhan Yesus Kristus datang. Rasul Paulus dan para murid Yesus juga dianiaya, juga dibunuh secara brutal. Banyak dari mereka yang diasingkan, ada yang disalib terbalik. Mereka alami banyak penganiayaan secara keji dan kejam pada saat itu. Kenapa? Karena mereka memperkatakan kebenaran, karena mereka jadi saksi Tuhan kemanapun mereka pergi. Tapi sekarang mereka udah gak ada. Kalau seandainya kita bisa ketemu mereka tatap muka dan kita tanya, gimana sih rasanya sekarang? Saya percaya mereka akan jawab ke kita, hey, penganiayaan yang kami alami di bumi ini gak sebanding dengan sukacita yang kami rasakan di surga sekarang bersama dengan Bapa, bersama dengan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka bakal bilang bahwa penganiayaan yang mereka jalani pada saat itu dibandingkan hari ini, oleh sebab Tuhan gak pernah meninggalkan mereka, sukacitanya jauh melebihi semua rasa sakit, semua penderitaan, semua air mata yang Rasul Paulus dan para murid Yesus dan para saksi Kristus pada zaman itu pernah alami, pernah rasakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang sama yang gak pernah meninggalkan Yusuf, Musa, Ayub, Esther, Daud, Rasul Paulus, dan para murid Kristus juga adalah Tuhan yang sama yang gak akan pernah sekali-kali meninggalkan hidupmu. Tuhan yang sama yang gak pernah meninggalkan nabi-nabi sebelummu adalah Tuhan yang sama yang gak akan pernah meninggalkan saudara dan anggota keluarga saudara, orang-orang yang kalian kasihi. Bahkan hidupmu sendiri gak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Hari ini aku pengen ajak dan aku pengen dorong kita semua untuk have this.
miliki ini. Jangan menyerah. Do not give up in the middle. Jangan menyerah di tengah-tengah jalan. Jangan menyerah di tengah-tengah jalan. Kak Mili tahu hari-hari ini sulit. Kak Mili tahu hari-hari ini membingungkan, kalian ragu. Tapi boleh nggak Kak Mili minta kalian untuk jangan menyerah in the middle. Jangan menyerah guys, jangan menyerah. Beberapa dari kalian hari-hari ini udah pengen give up, udah pengen turun tangan, udah nggak pengen ikut apa-apa lagi. Tapi hey, boleh nggak aku minta kalian untuk do not give up. Jangan menyerah. Di tengah-tengah jalan, jangan menyerah. Air mata yang kalian miliki sekarang, air mata yang sekarang ada di pipimu, sesak yang ada di dadamu hari-hari ini, kebingungan, ketidakpastian di dalam pikiranmu, luka bahkan yang ada di tubuhmu atau bahkan di mentalmu, bukan akhir ceritamu. That's why do not give up in the middle. Jangan menyerah di tengah-tengah, karena ini bukan akhir cerita kalian, bukan akhir cerita kalian. Boleh nggak Kamili juga minta kalian untuk have faith, miliki iman bahwa Tuhan masih bekerja, mujizat masih terjadi, kesembuhan sedang terlaksana, terobosan-terobosan dalam hidupmu yang engkau sudah doakan berbulan-bulan, bertahun-tahun pasti datang. Pengenalan akan Allah yang hidup, perlindungan dari tempat yang maha tinggi ada atasmu, keluargamu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Hari ini have faith guys. Dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang gak pernah menyerah atas hidup kami. Seperti apapun kesulitan yang kami hadapi, Engkau Allah yang present, Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang jauh terlebih besar dari semua penganiayaan atau ketidaksukaan kami yang kami pernah hadapi di hari-hari ini. Tuhan, kami berdoa hari ini bahwa air mata gak akan jadi akhir cerita kami, keraguan gak akan jadi akhir cerita kami, kebingungan, ketidakpastian, sesak nafas di hati kami gak akan jadi akhir cerita kami, luka-luka ini gak akan pernah jadi akhir cerita kami. Kami rindu Tuhan melihat Engkau bekerja, kami rindu melihat mujizat-Mu terjadi, kami rindu melihat kesembuhan terlaksana di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu lihat terobosan-terobosan yang akan datang untuk hidup kami mulai hari ini, bahkan sampai kami menyongsong masa depan. Tuhan, kami rindu lihat pengenalan akan Allah yang hidup, perlindungan dari tempat yang maha tinggi ada atas hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, setiap orang yang punya pertalian darah dengan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau miliki iman. Kami mau miliki iman buat saudara-saudara hamba di tempat ini yang imannya hari-hari ini kecil, yang imannya hari-hari ini mati. Tuhan, Engkau kuat-kuatkan hati mereka, kuat-kuatkan dan tegar-tegarkan kaki mereka. Kemanapun mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mata, lidah, bibir mereka seperti lidah, bibir, dan matanya Tuhan. Hati mereka adalah hati yang memuji dan memuliakan Allah dimanapun situasi di hidup mereka saat ini. Dan aku berdoa, aku berkatakan berkat atas hidup mereka. Diberkatilah kamu, keluargamu, orang-orang yang kamu kasihi, studi, pelayanan, pekerjaan, setiap hal yang engkau sentuh, dijadikan Tuhan berhasil dan berbuah. Hari-hari ini engkau sendiri akan melihat Tuhan, hari-hari ini engkau sendiri akan mengalami kemurahan Tuhan, anugerah dan kasih karunia Tuhan mengikuti kamu senantiasa sepanjang hidupmu, seumur hidupmu, dan hidupmu hari ini menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk semakin memuliakan Bapa kita yang di surga. Kamu jadi garam, kamu jadi terang dimanapun kamu berada, apapun yang kamu kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya, kita semua sama-sama katakan amin, 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 amin. Thank you Jesus. Baik banget gak sih Tuhan kita? Ada satu ayat Alkitab yang kami pengen kalian baca bareng. Di Filipi 1 ayat 6.
Di Filipi 1 ayat 6, yuk kita baca bareng 1, 2, 3. Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Tuhan kita nggak akan nyerah di tengah jalan. Jadi Kamili juga pengen kalian gak nyerah di tengah jalan. Apa yang Tuhan mulai di hidupmu, Dia akan pastikan itu selesai. Apa yang Tuhan mulai di hidupmu, rencana baik, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, maka Dia juga akan buat sampai selesai menjadi baik, penuh sukacita, dan penuh damai dengan sejahteranya juga. So, Kamili mengucap syukur buat kalian yang join ibadah hari ini. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Dan thank you guys so much untuk semua sumber daya, dana, dan tenaga dan waktu kalian yang kalian sudah percayakan untuk gereja kita, gereja CCF Yogyakarta. Hari-hari ini semua itu telah kami salurkan ke teman-teman kami yang membutuhkan, ke saudara-saudara kita yang juga sedang butuh. Kami percaya bahwa tangan kalian diberkati Tuhan, Tuhan lipat kali gandakan yang kalian berikan hari-hari ini untuk kemuliaan Tuhan. So thank you for your generous giving untuk gereja kita CCF, dan thank you untuk percayakan kami mengelola. Kita tahu, kita percaya sama-sama bahwa yang pertama, memberi gak akan pernah membuat kita miskin. Sebaliknya kita akan terima kemurahan demi kemurahan. Dan yang kedua, Tuhan akan pakai gereja kita untuk lebih lagi jadi harapan bagi banyak orang, memenangkan banyak jiwa, menyaksikan Kristus untuk banyak orang di Jogja, di seluruh Indonesia, atau bahkan di belahan bumi antero jagat raya. Oke, so pengumuman yang selanjutnya, Kamili juga pengen kalian join live groups. Silahkan join live groups buat kalian yang diajak teman untuk nonton ibadah online. Boleh banget kalian tanya teman kalian dan join live groups mereka. Buat kalian yang tahu dari Instagram, dari Facebook, kalian bisa langsung DM atau Messenger, atau kalian bisa komen di bawah sini. Di video ini kalian juga bisa komen dan register, daftar untuk live groups kita. Live groups adalah Komsel. Kamili udah lihat banyak banget perubahan hidup, doa terjawab ketika orang join Komsel together. So, Komsel atau live groups kita setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam 6.30, jam 7 malam juga ada, jam 10 pagi juga ada. Suka-suka kalian, tersedia kalian di waktu yang mana, pagi boleh, malam boleh, sama semua. Selanjutnya, pengumuman yang kedua, kita bakal ada doa pagi. Excited. Paling penting untuk satu gereja, satu individu, kami nggak lagi ngomongin bangunan, tapi kalian tuh gereja, oke? Untuk tetap berdiri adalah dengan kalian punya waktu doa. Kalau kalian nggak tahu gimana caranya berdoa, yuk join doa kita, doa pagi setiap hari Sabtu jam 6.30. Setiap hari Sabtu jam 6.30. Dan hari Sabtu kemarin sampai 15 hari lagi kita sedang ngadain yang namanya 7:15 prayer. 7:15 prayer setiap jam 7:15. Setiap jam 7:15 bakal ada doa dan pujian penyembahan dan renungan selama 7 sampai 15 menit selama 15 hari ke depan. Ada banyak yang teman-teman bisa belajar, ada banyak yang teman-teman bisa dapat. Kita bakal update selalu di live Instagram kita, bakal disimpan di live Instagram. Kalian bisa cek banget, boleh banget joining, comment, bagiin ke teman kalian, klik love juga boleh banget. Dan seperti luar biasanya lagi, kita bakal ada ibadah minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 5 sore. Yuk kita nantikan banget ibadah ini, karena minggu depan kita bakal mulai series yang baru. Series apa itu? Atau check it on our Instagram account. Lihat Instagram akun kita atau di Facebook account kita juga boleh banget. Kami bakal jabarin dengan detail apa aja jadwal ibadahnya. Sekian, then thank you church for watching. Jangan ditutup dulu karena kalian juga masih bisa memberikan persembahan dan persepuluhan kalian ke rekening BCA, BRI, dan OVO yang bakal tertulis di bawah ini. Plus tim worship kita ada lagu spesial untuk kalian di akhir ibadah nanti. So, kita bisa salam-salaman di komen di bawah ini, di kolom di bawah ini kita bisa salam-salaman, dan happy Sunday. Kasih tepuk tangan udara meskipun gak ketemu juga boleh banget. Selamat menyaksikan.